yang sekaligus pada saatnya nanti kami mohon kesediaan beliau untuk membuka kegiatan kita pada pagi hari ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Haji Arman Haji Abidin SE, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bima. Yang saya hormati, kita banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para pimpinan OPD Kota Bima, para camat dan lurah yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Basnas Kota Bima. Yang saya hormati kepala atau pimpinan Bank Syariah Indonesia Kota Bima, para panitia penyelenggara kegiatan manasik haji yang juga kami hormati, yang kita hormati dan kita muliakan, para tamu-tamu Allah dan para tamu-tamu baginda Rasulullah di dua kota suci, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, yaitu para jemaah calon haji yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, alhamdulillah, syukurillah, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Rahman dan Rahim. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini, di bulan yang penuh dengan kebaikan, yaitu masih di bulan Syawal, Allah melimpahkan banyak rahmat dan nikmat kepada kita. Rahmat iman dan Islam, rahmat sehat, tua dan kesempatan, sehingga kita dapat hadir di sini bersilaturahim dalam kegiatan pembukaan manasik haji untuk jemaah haji Kota Bima tahun 2025 Masehi 1456 Hijriah. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia agung, manusia mulia, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang teladan agung dalam segala aspek kehidupan beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Hadir yang dirahmati Allah, pertama-tama izinkan saya secara pribadi juga mewakili pemerintah Kota Bima menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kantor Kementerian Agama Kota Bima yang alhamdulillah hari ini memulai pelaksanaan kegiatan manasik haji. Kegiatan ini, Bapak dan Ibu, adalah bagian dari ikhtiar kolektif kita bersama untuk mempersiapkan para jemaah agar mampu menunaikan ibadah haji dengan aman, lancar, dan sesuai tuntunan syariat. Manasik haji bukan sekedar rutinitas seremonial saja, melainkan bekal penting yang akan menentukan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Bapak dan Ibu, para calon jemaah haji sekalian tanah suci, dalam manasik yang akan Bapak Ibu terima inilah para jemaah akan dipandu, dibimbing, dan dilatih tentang tata cara, rukun, wajib, dan sunnah, serta etika selama melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji, Bapak dan Ibu, adalah perjalanan ruhani yang luar biasa. Bukan hanya memerlukan kekuatan fisik, tetapi juga kesiapan mental, emosional, dan spiritual. Banyak aspek yang perlu dipahami secara mendalam, dari tata cara ihram, tawaf dan sa'i, wukuf di Arafah,
mabit di majelis di Muzdalifah dan terakhir di Mina. Semua ini memerlukan pengetahuan, kesabaran, dan pembiasaan yang tidak bisa diraih secara instan. Bapak dan Ibu, para jemaah calon haji yang kami muliakan, saya kalau berdiri depan jemaah haji mengingat perjalanan haji itu, hati saya bergetar. Rindu terhadap Baitullah itu luar biasa. Saya melaksanakan ibadah haji tahun 2006. Pada saat itu ada persoalan makan di Arafah dan di Mina. Ya, banyak jemaah haji yang tidak dapat makan karena ada pergeseran. Pada saat pergeseran, pelaksana yang menyediakan makan para jemaah haji. Tapi alhamdulillah Bapak dan Ibu, pelayanan haji yang dilaksanakan pemerintah kita sudah semakin baik dari tahun ke tahun. Tadi saya sempat dengar cerita dari Pak Kepala Kantor Kemenak Kota Bima bahwa sekarang ini jemaah haji sudah disiapkan makan 3 kali sehari, sudah disiapkan air jam-jam yang di drop langsung ke hotelnya. Luar biasa. Para jemaah lansia itu sudah ada pendampingnya. Kalau jemaah lansia dulu dititip Bapak dan Ibu, dititip di rombongan, dititip di tetangga. Sekarang jemaah lansia keluarganya yang penting sudah store di atas 5 tahun atau minimal 5 tahun bisa ditarik untuk bisa mendampingi jemaah lansia. Ini adalah bentuk bagian dari pelayanan haji yang alhamdulillah dari tahun ke tahun sudah semakin baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tema kegiatan hari ini adalah tentang kebijakan pemerintah Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Agama ini terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tentunya. Tujuannya Bapak dan Ibu adalah memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah calon haji dan para jemaah umroh, termasuk pelayanan kepada jemaah dari Kota Bima yang sama-sama kita cintai. Beberapa kebijakan penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan baik ini adalah yang pertama, digitalisasi layanan haji dan umroh. Pemerintah telah meluncurkan berbagai aplikasi dan platform digital seperti Siskohat. Jadi dengan Siskohat ini Bapak dan Ibu bisa tahu dari Android yang Bapak Ibu terima atau Bapak Ibu miliki, semua proses haji Bapak Ibu bisa cari tahu di sistem ini. Tapi kalau mungkin yang jemaah yang tua-tua mungkin perlu pendampingan. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, pendampingan dari untuk jemaah haji Kota Bima ini yang pertama satu dari Ketua Kloter. Hadir Ketua Kloter sekarang. Ya, maaf Ketua Kloter. Itu ada dari pembimbing haji Kloter, Pak Ustadz Alati, pembimbing haji Kloter, pembimbing ibadahnya. Juga didampingi oleh dokter, tim kesehatannya. Ada dokter hadir, dokter ya. Hadir. Dan dua dari tim pembimbing haji daerah. Pembimbing haji daerah itu kemarin saya tunjuk Pak Kepala Kantor Kemenak Agama Kota Bima, Pak Ustadz Mansur untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Yang kedua ada Kepala Dinas untuk pelayanan umumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan saya tunjuk juga untuk mendampingi jemaah calon haji. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu tenang saja, persiapkan secara maksimal untuk bisa melaksanakan ibadah haji secara maksimal dan sempurna pada saat di 2 kota suci nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang kedua peningkatan pelayanan komersil dan konsumsi. Saya sudah sampaikan tadi awalnya, melalui kerjasama dengan otoritas Arab Saudi, pemerintah terus meningkatkan kualitas hotel, kualitas catering, serta fasilitas transportasi bagi jemaah selama berada di 2 kota suci tersebut.
dan tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji lainnya. Yang ketiga, perlindungan kesehatan jemaah calon haji didampingi oleh dokter. Itu dimulai, pemerintah menyediakan layanan kesehatan mulai dari pra keberangkatan, selama di embarkasi, selama di Arab Saudi, sehingga proses pemulangan jemaah, hingga proses pemulangan jemaah haji sampai ke kota Bima yang kita cintai ini. Hal ini sangat penting mengingat mayoritas jemaah haji kita berusia lanjut dan memerlukan perhatian khusus. Jemaah haji kita ini 54% jemaah haji perempuan, 46% jemaah haji laki-laki. Jemaah termuda ada yang berumur 28 tahun. Mana jemaah haji termuda? Ada yang berumur 28 tahun, dan ada jemaah haji tertua umurnya 97 tahun. Dari Bonto ada hadir ada jemaah haji tertua, alhamdulillah luar biasa, bisa sampai umur 97 tahun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang keempat, bimbingan manasik haji yang lebih intensif. Tadi disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, penekanan pada manasik di tingkat kecamatan, kabupaten, kota dilakukan agar seluruh jemaah benar-benar memahami seluk-beluk ibadah haji, termasuk simulasi langsung dan penyampaian materi oleh pembimbing haji yang bersertifikasi. Yang kelima, transparansi kuota dan BPIH. Pemerintah menjamin bahwa proses penetapan kuota, penempatan antrian, dan penetapan biaya ibadah haji dilakukan secara transparan dan adil. Sebenarnya kalau hadir anggota DPR dari komisi berapa? Komisi 8 bidangnya haji, Ibu Haja Magdalena lebih jelas lagi menyampaikan ini. Dengan mekanisme subsidi silang bagi jemaah haji reguler, Bapak Ibu di jemaah haji reguler. Bapak Ibu calon jemaah haji yang dirahmati Allah, perjalanan haji bukan hanya ibadah fisik saja, tetapi juga perjalanan keikhlasan, kesabaran, dan pengendalian diri. Ibadah haji mengajarkan kita makna persaudaraan umat, kesetaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya menjaga akhlak mulia dalam situasi apapun. Menjaga akhlak mulia dalam situasi apapun. Nah, ini kadang-kala yang sulit bagi kita jemaah haji Bima ini, ya bukan hanya kota. Saya ngambil Bimanya. Bapak dan Ibu, di sana di bisnya sudah disediakan sesuai dengan jumlah jemaah haji. Kalau bisnya untuk aku jemaah haji 30 ya 30 pasti tersedia. Jadi tidak perlu berebutan. Nah, kadang-kadang jemaah haji kita berebutan, pingin cepat naik, berdesak-desakan karena kalian menyakiti sesama jemaah. Nah, ini kebiasaan kita ya, yang harus kita hidup. Naik, biasakan udah secara teratur antri naik ke atas bis dengan tertib. Jadi tidak ada akan tertinggal. Apalagi pelayanan haji sekarang sudah semakin sempurna, Bapak dan Ibu. Saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk memanfaatkan kesempatan manasik ini sebaik-baiknya. Tanyakan hal-hal yang belum jelas, ikuti setiap materi dengan sungguh-sungguh, dan bersiaplah menjadi tamu Allah dan tamunya baginda Rasulullah sebagai tamu yang mulia. Sebagai tamu yang kita harus pandai menjaga adab dan etika. Sebagai tamu di rumah wali kota aja kita menjaga adab dan etika, apalagi tamu di rumahnya Allah dan di tempatnya Rasulullah. Kadang-kala kita kurang sabar. Banyak jemaah kita ini kurang sabar. Jadi di sini dibutuhkan kesabaran, keikhlasan, pengorbanan. Saya ingin cerita sedikit Bapak dan Ibu. Saya waktu jemaah haji 2000, saya naik haji 2006. Ya berangkat masih takut-takut karena banyak dosa. Dulu kan sering dikasih tahu kita, apa yang kita kerjakan di sinilah kita akan dapatkan di sana. Ya. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu, kalau kita sudah niat dan ikhlas, persiapan matang, insya Allah akan berjalan dengan
aman, lancar, dan mudah-mudahan kembali mendapat haji yang mabrur. Kenapa saya bilang keikhlasan, kesabaran, pengorbanan itu? Dulu waktu 2006 saya berangkat sama istri, dan hindari sifat sombong. Ini yang saya rasakan. Jemaah haji kebanyakan jemaah haji kita ini usianya pasti di atas 50-60 tahun. Kalaupun di bawah 50 tahun pasti sedikit. Nah, pada saat turun dari pesawat, kita bisa rata-rata jemaah itu bersujud. Ya, sujud syukur sampai di Makkah. Keluar air mata, tidak mampu kita tahan keluar air mata itu. Pas kita ngurus barang naik ke bis, dimulailah godaan. Untuk saya dimulailah godaan itu kesombongan. Pada saat dari bandara menuju ke hotel, apa namanya hotel itu maktab ya, ya ke maktab. Saya lihat jemaah yang tua sudah mulai tertidur karena capek, jalan 10 jam sampai 12 jam, kemudian mengurus barang, terus proses di imigrasi, itu capek. Saya karena masih muda saat itu, saya dari bandara itu sampai ke Makkah talbiyah, labbaik Allahumma, sampai terakhir. Di tengah perjalanan ada satu nyeletuk hati kecil saya, hanya saya saja yang talbiyah, hanya saya saja yang kuat. Saya talbiyah dari sampai. Itu ujian pertama. Hanya saya dalam hati kecil. Saya melihat jemaah haji juga banyak tertidur. Saya karena masih muda, umur 40 tahun, tentu kuat, fisik kuat ya. Dari bandara sampai sepanjang jalan saya talbiyah sampai masuk hotel, mulai Allah menguji saya. Pada saat cari kamar, ada satu jemaah yang kesasar. Bayangkan Bapak dan Ibu, di satu hotel itu dia bisa kesasar. Dia tidak tahu di mana keluarganya, di mana rombongannya. Hotel tidak terlalu besar, hanya berapa lantai saja. Dia kesasar, ditampung oleh istri saya. Mulai hati saya berkata, alah, tani kali, 2 dor bebas kayak bahagia. Saya pas turun dari pesawat, saya menangis, tidak bisa saya hentikan tangisan. Pada saat saya menerima beban itu, ada beban dalam hati saya. Dalam perjalanan, setelah simpan barang, istri saya sebelah sini, ibu itu tarik sebelah sini, berangkat dia ke Masjidil Haram. Kita tidak tahu jalan, karena rata-rata pas itu kita pasti terpisah dari kelompok. Kalau ada yang, tapi saya tidak tahu sekarang mungkin sudah lebih baik lagi sekarang pengaturannya. Dulu kami terpisah. Apa yang saya lakukan? Saya tanda setiap pakai handphone setiap jalan yang saya lalui itu menuju ke Mekah. Kalau menujunya mudah, pulangnya yang sulit. Karena menuju ada tanda menuju ke Baitul Haram. Pulangnya kita tahu hotelnya. Tapi saya tulis restoran ini, hotel ini sampai ke Mekah. Tawaf, tahu makan itu. Selesai pada saat tawaf itulah, dalam keadaan terbebani saya oleh satu ibu tadi, terpisah ibu saya dengan ibu itu. Tetapi Allah sudah menguji saya di situ. Kesabaran, keikhlasan, dan membantu sesama. Apa yang Allah lakukan Bapak Ibu? Allah tutup pintu hati saya. Setelah selesai tawaf, selesai proses sa'i, tahallul, saya tidak bisa mengeluarkan air mata lagi. Padahal kalau kita murni, hati kita ikhlas, pada saat kita memandang Baitullah itu, kita pasti menangis. Siapapun itu, sekeras apapun hatinya, Baitullah akan menghancurkan kekerasan hati itu. Tapi karena Allah sudah mengujinya, saya tidak lolos, ada kesombongan pertama, kedua tidak ada keikhlasan, tidak ada saling tolong menolong. Bayangkan Bapak Ibu, ribuan jutaan orang yang tawaf itu, dia terpisah satu orang tadi, yang tarik kain ihram saja, dia terpisah, dia tidak bisa temukan keluarganya di hotel, dia temukan keluarganya di jutaan manusia yang melakukan tawaf. Bayangkan, dia tidak bisa temukan keluarganya di hotel yang sedikit orang, tapi dia bisa temukan keluarganya pada saat tawaf yang jumlahnya orang, saya tidak tahu puluhan ribu, ratusan ribu yang tawaf itu. Dia temukan keluarga situ. Ternyata Allah mengirim doa untuk menguji saya kedua kali. Setelah itu saya tidak bisa menangis. Setiap saya tanyakan, setiap saya melihat Ka'bah, ada pertanyaan dalam hati saya. Kenapa saya tidak bisa menangis? Apa yang
indah di Baitullah ini? Apa yang membuat orang datang ke sini? Itu pertanyaan dalam hati saya, Pak Ustaz. Sampai berapa hari saya tidak bisa merasakan kenikmatan memandang Baitullah. Sampai setelah suatu waktu berapa hari saya datang sholat tahajud. Pada saat selesai sholat tahajud, saya sambil memandang Ka'bah, saya bertanya kepada saya, ya Allah, kenapa saya tidak bisa menangis? Padahal waktu sujud syukur turun dari pesawat saya menangis. Saya bertanya-tanya, apa yang salah ya Allah? Berikan saya pintu atau petunjuk apa yang sudah kesalahan saya lakukan. Melintas dalam pikiran saya, oh saya sombong dulu ya waktu dari oh saya tidak ikhlas menerima titipan Allah pada saat orang yang kesasar tadi. Apa? Setelah itu Allah buka, seperti dibuka tirai dengan kepala saya, dan saya baru bisa menangis, Bapak dan Ibu. Setiap saya memandang Ka'bah, saya tidak pernah lagi. Setiap saya pasti menangis. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa apa yang saya ingin sampaikan di sini? Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa menangis melihat Baitullah, bertanyalah, ada apa ya Allah? Beri saya petunjuk. Pasti ada yang salah dalam proses Anda datang, dalam proses selama perjalanan, dalam proses selama di tanah suci itu pasti ada yang salah. Apa yang saya bilang Bapak dan Ibu? Terima kasih Allah, beri kesempatan kepada saya Allah untuk saya membalas dan melakukan kebaikan di tanah suci ini. Beri saya lagi beban orang. Apa yang Allah jawab Bapak dan Ibu? Allah jawab di Madinah pada saat dingin yang sangat dingin subuh hari. Allah kirim lagi satu orang untuk menguji lagi. Satu orang yang dia butuh kursi roda. Dia ingin menguji apa saya mau membantu orang ini. Saya tinggalkan. Saya cari kursi roda keliling Masjid Nabawi itu. Di mana tempat orang kita bisa pinjam kursi roda. Sampai saya tahu tempat pinjam kursi roda, jaminannya paspor saya. Saya simpan paspor di situ. Saya ambil kursi rodanya, menuju orang yang butuh kursi roda tadi, orangnya sudah tidak ada. Apa artinya Bapak? Allah mengirimkan orang untuk menguji lagi. Saya ingin sampaikan di sini dari perjalanan ibadah haji ini, Bapak ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nanti pada saat Ibu dan Bapak jemaah calon haji sampai di tanah suci, kemudian melihat Baitullah dan Ibu tidak bisa menangis, berarti bertanyalah, apa yang salah ini ya Allah? Berikan saya petunjuk, bukalah tirai ini. Insya Allah akan Allah buka tirai dan Bapak dan Ibu akan merasakan kenikmatan setiap kali menangkap. Bapak dan Ibu tidak akan pernah masuk Masjidil Haram kalau tidak akan belum sempurna, kalau Bapak dan Ibu belum memandang Baitullah. Karena begitu indahnya memandang Baitullah Bapak dan Ibu. Saya sampaikan ini Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menjalankan ibadah haji ini dengan sempurna sesuai dengan rukun sunnah, dan Ibu mendapatkan haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita semua berharap agar pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar, aman, dan seluruh jemaah haji Kota Bima kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan karena haji yang mabrur tidak ada balasan selain balasannya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti manasik haji kepada semua jemaah calon haji. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Saya titip yang terakhir Bapak dan Ibu, tolong doakan Kota Bima. Tolong doakan saya dan Pak Wakil. Mudah-mudahan saya dan Pak Wakil yang menerima amanah sebagai pemimpin Kota Bima ini, kami dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan kami bisa adil menjalankan amanah ini untuk membawa masyarakat Kota Bima menuju masyarakat yang sejahtera, maju, dan bermartabat. Tolong doakan Kota Bima ini, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk Kota Bima ini, dijauhkan dari segala bala dan bencana. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, di tengah keterbatasan anggaran tahun 2025 ini, saya ingin katakan, di tengah keterbatasan anggaran 2025 karena efisiensi
karena sebagian dana pemerintah Kota Bima ditarik kembali ke pemerintah pusat. Kita harus bayar P3K tahun ini sekitar 60 sampai 70 miliar, berarti ada sekitar 100 miliar dana yang tidak bisa dimanfaatkan. Kemarin ada pertimbangan, Pak Wali, mungkin tahun ini jemaah haji Kota Bima tidak bisa kita fasilitasi dengan pesawat terbang. Pak Wali, saya bilang jangan, kasihan jemaah haji. Pak Wali, mungkin kita fasilitasi satu kali aja dia berangkat saja, pulangnya pakai bis, atau kita pulang saja berangkatnya pakai bis. Tapi saya bilang, apapun caranya cari anggarannya sehingga jemaah haji Kota Bima bisa melaksanakan haji dengan kita fasilitasi pesawat dari Bima sampai Mataram, dari Mataram sampai Bima. Karena kami berharap kalau pelayanan jemaah haji maksimal, jemaah haji senang, tenang beribadah, bisa mendoakan kami sehingga Allah melimpahkan keberkahan untuk Kota Bima yang sangat kita cintai. Akhir kata, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan mohon ridho rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ini resmi saya buka kegiatan manasik bimbingan manasik haji nasional tahun 1440 Hijriah 2025 Masehi. Selamat melaksanakan, menerima bimbingan dari para petugas yang bersertifikasi. Mudah-mudahan perjalanan haji Bapak dan Ibu langsung lancar, aman, dengan sempurna dan kembali membawa haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.